Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat Ibu Artika Arista Eskom MMSI selaku dosen pengampu mata kuliah MPSI. Adapun pada pagi ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yaitu Vitella Let's Start Living a Healthy Life. Untuk yang pertama-tama saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Nur Charles Adam Zuri dengan NIM belakang 09, Mas Rendra Malen Putri dengan NIM belakang 014, Aisyah Al-Syafira Gumai dengan NIM belakang 015, Putra Izaz dengan NIM belakang 027, Regina Josephine dengan NIM belakang 032, Muhammad Safir Al-Kafa dengan NIM belakang 037, dan yang terakhir, Helwa Sauda dengan NIM belakang 039. Apa itu aplikasi Vitella? Aplikasi Vitella adalah aplikasi yang mendukung pola hidup sehat melalui olahraga dan menjaga kalori makanan. Nah, aplikasi Vitella itu juga berbasis Android atau iOS. Mengapa Vitella? Karena yang pertama kesehatan itu penting, lalu bersosialisasi itu penting, serta praktis dan lengkap. Lalu target pengguna dari aplikasi ini berkisar antara 15 sampai 50 tahun dan aplikasi ini mentargetkan untuk pengguna yang ingin menjaga pola hidup sehat, rutin olahraga lari atau jalan, diet defisit kalori, dan pengguna yang ingin mengikuti acara olahraga. Lalu untuk batasan produk dari aplikasi Vitella yaitu bahasa pengantarnya bahasa Inggris, hanya dapat memasarkan acara olahraga, menghitung kalori makanan, dan mengakumulasi kalori makanan dari database, serta menghitung kilometer cycle. Lalu masuk bab 1 yaitu deskripsi proyek. Deskripsi proyek dari aplikasi ini, Vitella adalah aplikasi mobile berbasis Android dan iOS yang bertujuan untuk dapat memberikan referensi berbagai macam event bertema olahraga yang dapat diikuti bersama, sehingga diharapkan dapat menambah silaturahmi sekaligus mendapatkan kesehatan dampak bagi pengguna aplikasi ini. Tujuan dan manfaat dari aplikasi Vitella ialah menjadi wadah bagi pengguna untuk hidup sehat dengan mengatur pola makanan dan rutin berolahraga, lalu menjadi sarana untuk pengguna dapat saling berbagi dan mencari informasi terkait makanan sehat, acara bertemakan olahraga, dan olahraga itu sendiri. Selanjutnya masuk ke perencanaan proyek. Pada tahap perencanaan proyek ini ada beberapa langkah atau strategi awal dalam pendefinisian dan penetapan proyek sebagai dasar untuk pengembangan proyek ini selanjutnya. Baik, yang pertama yaitu analisis SWOT. Strength dapat menambah kesadaran untuk hidup sehat, mendukung kesehatan, bersama dengan memberikan rekomendasi teman berolahraga, lalu aplikasi ini gratis serta multifungsi, dan mengakumulasi grafik berat badan dari pola makan dan olahraga. Lalu selanjutnya weakness, aplikasi hanya tersedia dalam bahasa Inggris, lalu aplikasi ini hanya tempat untuk memasarkan event, akumulasi kalori makanan dari database yang terbatas, serta kalori hanya dapat dihitung untuk makanan saja, bukan untuk minuman. Saja itu opportunities. Yang pertama, masyarakat kini mulai memperhatikan pola hidup yang sehat, lalu olahraga yang sedang menjadi tren untuk pilihan awal hidup yang sehat, lalu meningkatkan motivasi berolahraga dengan mengupdate kegiatan yang dilakukan. Lalu ada threads, di mana terdapat beberapa aplikasi serupa yang dapat menjadi pesaing, dan banyaknya masyarakat yang malas berolahraga. Kemudian sudah ditentukan project charter untuk judul project Vitella, aplikasi teman olahraga, dengan tanggal otorisasi dan tanggal mulai project yaitu 31 Agustus 2022 dan proyeksi tanggal selesai 16 Desember 2022. Untuk tonggak penting jadwal yaitu ada menyelesaikan mock-up dan prototype serta informasi anggaran yang telah dialokasikan oleh sponsor yaitu sebesar 300 juta. Sebagian besar dana proyek ini untuk tenaga kerja internal dan perangkat keras akan di-outsource. Lalu manajer proyek dari aplikasi ini yaitu Muhammad Safir Al-Kafa. Tujuan proyeknya yaitu merupakan proyek yang telah berlangsung selama semester ini dan merupakan proyek penting bagi tim kami sebagai bahan portofolio dan penyelesaian tugas akhir pada mata kuliah MPSI. Lalu yang utamanya, perangkat lunak kami harus siap memenuhi spesifikasi tertulis dan diuji secara menyeluruh lalu disesuaikan dengan tepat waktu. Selanjutnya ada approach, yaitu mengidentifikasi masalah dan melakukan pengumpulan data yang diperoleh dari pengguna atau stakeholder pengguna.
Melakukan desain sistem secara berulang berdasarkan evaluasi dari pengguna atau user yang terlibat. Kemudian melakukan proses pengembangan sistem dengan membuat prototipe yang sudah disetujui dan disepakati. Yang terakhir, melakukan penyelesaian aplikasi yang telah disetujui pada tahap sebelumnya. Selanjutnya berikut ialah roles and responsibilities dari tim kami, di mana terdapat sponsor, project manager, dan beberapa tim member, serta posisinya. Selanjutnya masuk ke project scope management. Nah, setelah piagam proyek terselesaikan, yang dilakukan berikutnya adalah pembuatan manajemen lingkup proyek atau project scope management. Nah, di sini ada plan scope management. Pada sistem informasi Vitella, fitur yang ditawarkan antara lain menghitung kalori makanan yang ada di database, menghitung jarak berlari atau berjalan, mengakumulasikan grafik berat badan, memposting foto atau status ketika berolahraga bersama, serta melihat daftar event olahraga yang ada. Yaitu DefinScope, di mana project name ini adalah Vitella. Project description ini yaitu aplikasi mendukung kesehatan berbasis mobile. Pada aplikasi ini terdapat dua user, yaitu admin dan user atau masyarakat umum. Hak asasi dari masing-masing user antara lain, admin yaitu mengelola akses user, mengelola data user, menambahkan iklan event, melakukan update data informasi secara berkala, dan mengelola database. Lalu ada user melakukan login, membuat dan melihat postingan, mencari teman, mencari informasi dan acara bertemakan olahraga, mengelola profil, menghitung jarak lari, jalan, dan olahraga, dan melihat hasil laporan kegiatan dan menghitung kalori makanan. Kemudian sudah dirumuskan work breakdown struktur atau WBS. Yang pertama ada inisialisasi konsep yang di dalamnya terdapat penjelasan dan piagam project. Dilanjutkan dengan analisa data yang di dalamnya terdapat analisis SWOT, user persona, dan pengumpulan data dari responden. Dan yang ketiga desain sistem yang di dalamnya terdapat fitur mapping. Lalu pembangunan aplikasi, berupa desain aplikasi yang dimulai dari wireframe dan dikembangkan menjadi high fidelity. Lalu prototyping yaitu prototype, lanjut ke testing yaitu men-testing user dan juga evaluasi project. Selanjutnya adalah metodologi pengembangan. Berikut adalah langkah-langkah proses yang dilakukan di dalam metode User Centered Design atau UCD. Yang pertama kita melakukan research, kemudian konsep, yang ketiga desain, yang keempat develop, yang terakhir kita melakukan testing. Baik, masuk ke proses pertama dari UCD yaitu research. Selanjutnya, Yaitu ada user persona, narasumber pertama yang sebelah kiri adalah berfokus pada bidang olahraga, dan yang sebelah kanan user persona narasumber 2 berfokus pada bidang kesehatan makanan. Kemudian selanjutnya masuk ke tahap 2 yaitu konsep. Ada beberapa problem statement yang diberikan oleh beberapa narasumber. Yang pertama, Aryo needs to get many information about safe sports because he wants to avoid injury. Lalu Aryo needs to do sports more often because he wants to have a healthy life and become a sport trainer, dan beberapa statement lainnya. Kemudian pengguna memerlukan Vitella untuk memenuhi hal-hal sebagai berikut, yaitu untuk dapat mengintegrasikan olahraga dan makanan sehat, berbagi mengenai pola hidup sehat, mendapat informasi pola hidup sehat dan olahraga bersama, serta mengetahui kalori makanan dan kilometer yang sanggup pengguna. Lalu berikut adalah gambaran struktur aplikasi yang dirumuskan ke dalam information architecture sebagai berikut. Selanjutnya, task flow yang pertama terdapat menghitung kilometer, kemudian menghitung kalori. lalu task flow selanjutnya ialah task flow memposting aktivitas dan task flow mencari event sebagai berikut. Setelah memahami dan memiliki konsep alur tiap fitur yang dilakukan penempatan ulang dan dikembangkan, selanjutnya masuk ke desain. Tahap pertama yaitu kita membuat desain wireframe seperti pada gambar berikut ini. Yaitu membuat UI kit di mana terdapat color palette, button, font, dan icon. Lalu tahap selanjutnya adalah develop, di mana ditentukan fitur-fitur dan halaman utama dari aplikasi Vitella, yaitu sebagai berikut.
Lalu untuk timeline waktunya kita menggunakan Gantt chart. Berikut adalah Gantt chart-nya berdasarkan bulan yang telah dirancang. Selanjutnya, critical path. Kami menjelaskan lebih detail waktu pengerjaan kami berdasarkan WBS yang telah kami buat. Selanjutnya, ini adalah perkiraan biaya proyek dari proyek kami yang jika diakumulasi totalnya ada Rp392.904.000. Selanjutnya adalah perhitungan nilai aktivitas untuk menghitung aktivitas proyek dan kemampuan tim dalam menghasilkan penjualan melalui asetnya, dengan hasil sebagai berikut. Kemudian kita membuat diagram fishbone dengan masalah utama jika proyek tidak selesai dalam waktu yang sudah direncanakan, yaitu dengan subbab penyebab, measurement, method, people, environment, manajemen, dan teknologi. Tahap selanjutnya yaitu pembuatan framework ETL 3. Maka kami sudah merumuskan tabel pertanyaan dan indikator penilaian untuk subdomain mulai dari service strategi, service design, service transition, service operation, dan CSI dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut, serta kami sudah menentukan indikator penilaian yaitu mulai dari 1 tidak baik, 2 kurang baik, 3 cukup baik, dan yang terakhir 4 sangat baik. Lalu kita menyebarkan kuesioner kepada para responden dan didapatkan hasil sebagai berikut. Untuk pertanyaan service strategi mendapatkan current maturity-nya rata-ratanya 3,025 dan untuk service design current maturity-nya didapatkan rata-rata 3,275. Selanjutnya, untuk service transition didapatkan rata-rata current maturity-nya adalah 2,85, untuk service operation-nya didapatkan 3,25, dan continual service improvement-nya adalah 1,85. Selanjutnya ialah diagram maturity level yang kami tampilkan sebagai berikut. Selanjutnya akan dilakukan metode gap analisis dari hasil tabel-tabel di atas untuk mengukur kesenjangan antara kinerja hasil proyek dengan harapan konsumen, seperti pada gambar ini. Nah, berikut ini adalah hasil tes proyek kami menggunakan metode SEQ atau Single Use Question. Itu kesimpulan dari hasil tes, di mana 66,7% narasumber memberikan nilai 7 dan 33,3% narasumber memberikan nilai 6. Selanjutnya itu bab 3, realisasi proyek, di mana akan dilakukan demo prototype. Setelah memasuki aplikasi Vitella akan ada tampilan home, kemudian pengguna dapat melakukan pengaksesan fitur add atau tambah dimulai dari run. Ketika sudah mengklik button run, maka akan ada tampilan peta dan dapat melihat posisi terakhir dari pengguna tersebut. Ketika ingin dimulai, dapat mengklik button start, lalu akan muncul hasil perhitungan time, average speed, dan distance. Apabila pengguna ingin stop, dapat mengklik button stop. Jika ingin dilanjutkan, dapat mengklik button resume, dan jika benar-benar ingin selesai, dapat mengklik button finish. Kemudian, pengguna harus menginputkan data-data terkait kegiatan tersebut, yaitu caption, dapat juga menandai teman atau tag people yang sesama pengguna Vitella, dapat menambahkan lokasi dan juga visibility-nya dapat diatur yaitu private, friend, atau public. Ketika sudah selesai dapat mengklik button share, maka postingan mengenai run tersebut akan muncul di halaman profil pengguna. Masih pada fitur add yaitu ada post, ketika pengguna ingin mengunggah mengenai foto, maka akan muncul foto-foto yang dapat diunggah dari galeri pengguna. Ketika sudah dipilih fotonya, maka dapat mengklik button next. Lalu penginputan data-data sebagai berikut, apabila sudah selesai dapat mengklik button share. Apabila pengguna ingin mengunggah berupa tulisan saja, maka dapat mengklik activity, lalu pengguna dapat langsung menuliskan caption mengenai aktivitas yang ingin diunggah di aplikasi Vitella. Fitur berikutnya yaitu pada add ada account colorist yang akan dijelaskan oleh rekan saya.
pada fitur count calories, pengguna dapat menyisipkan spesifikasi dari makanan yang ia ingin konsumsi, yaitu menginputkan nama makanan, mengatur waktu makanan, yaitu ada breakfast, lunch, dinner, atau midnight, lalu menentukan bahan utama atau nama makanannya, lalu menambahkan ingredients berupa topping dari makanan tersebut, dan mengatur portion berdasarkan gramnya, yaitu large, medium, atau small. Lalu pengguna juga dapat menuliskan caption dan menambahkan foto. Jika sudah selesai, maka dapat mengklik button count, lalu akan muncul perkiraan jumlah kalori dari makanan tersebut. Apabila ingin memposting, maka dapat mengklik button share, dan otomatis postingan mengenai count kalori akan muncul pada bagian profile posting foto. Selanjutnya ada halaman explore juga, lalu ada halaman event, dan juga yang terakhir profile. Selanjutnya kita memasuki bab 4 yaitu penutupan proyek. Baik, untuk yang pertama ialah masuk ke bagian organisasi, di mana kami merumuskan bagian organisasi kami sebagai berikut. Selanjutnya ada matrikulasi. Matrikulasi ini, prioritas matrikulasi ini adalah untuk menjelaskan seperti apa peran dan tanggung jawab antar bagian, seperti gambar tersebut. Kemudian histogram sumber daya, yaitu bagian kolom yang menunjukkan jumlah sumber daya yang ditugaskan dalam proyek pada kerangka waktu. C itu struktur perincian risiko, di mana terdapat beberapa bagian diagram struktur risiko. Hasilnya ada sebagai berikut. Lalu dilakukan deskripsi untuk struktur perincian risiko yaitu sebagai berikut. Lalu telah dirumuskan risk registernya sebagai berikut. Berikut ini merupakan lanjutan dari risk register sebelumnya. Lalu setelah itu kami merumuskan matriks probabilitas yang kami rumuskan sebagai berikut. Langkah terakhir dalam merumuskan manajemen risiko, di mana kami merumuskan mitigasi risiko tersebut dengan tabel sebagai berikut. Lalu selanjutnya perbandingan pendekatan, di mana terdapat 3 indikator, yaitu waktu peralihan, biaya, dan risiko. Lalu terdapat perbandingannya, yaitu direct cutover, paralel, phase, dan pilot. Ya, selanjutnya itu pendekatan yang relevan. Pendekatan yang kami lakukan ialah pendekatan pilot. Alasannya adalah beberapa. Sebagai berikut, yaitu pendekatan ini kami mengambil satu proyek dari satu aplikasi yang lama. Setelah itu kami instalkan di aplikasi Vitella sehingga lebih efektif dan efisien dari segi tenaga. Maka daftar periksa penutupan adalah sebagai berikut, yaitu dari tasnya dibagi menjadi tim, user pengguna, peralatan dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut, dan untuk indikatornya adalah apakah komplit, yaitu jika iya jawabannya yes, jika tidak maka dapat dijawab dengan no, dan tabelnya adalah sebagai berikut. Baik, sekian presentasi mengenai proyek pengembangan aplikasi Vitella dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.